Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali bersama saya Kara Fahmi, kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk gelaran siaran hari ini tentunya. Dan hari ini kita mengangkat tema mengenai permasalahan pedagang pasar minggu dengan narasumber kita yaitu ada Bang Fauzan selaku perwakilan dari pedagang. Kita tahu bahwa pasar minggu saat ini sudah mulai cukup tertinggal tentunya dari pasar-pasar lainnya. Dan kita akan gali tentunya seperti apa permasalahan apa yang terdapat di dalamnya bersama dengan narasumber kita di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu tentunya untuk narasumber kita di sore hari ini. Halo Bang, apa sehat? Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini selaku perwakilan dari pedagang ya. Nah, sebelum masuk ke inti permasalahan pedagang pasar minggu, mungkin saya mau tahu dulu nih, masih banyakkah pedagang yang di sana atau sudah mulai berangsur sedikit? Berangsur-angsur pindah. Berangsur-angsur pindah. Oke, dari awalnya berapa orang? Kalau untuk pasar dua tingkat, khusus pasar dua tingkat, itu sekitar 200 kios ada. 200 kios ada. Sekarang Bang? Setengah dari itulah. Setengah. Yang bagian lantai bawah. Setengah dari itu? Iya, Oke, lantai bawah. berarti banyak yang kosong dong saat ini? Hampir. Hampir yang kosong. Bagian Nah, kosong. untuk pengunjungnya sendiri Bang, seperti apa saat ini? Apakah memang tidak ada sama sekali atau bisa dihitung dengan jari atau seperti apa? Kalau untuk pengunjung, sebenarnya kalau ada pembenahan dari pihak pemerintah, insya Allah itu kan pasar itu pasar termasuk pasar tertua lah di Bengkulu. Itu kan pasar impres. Nah, jadi pasar impres yang dikelola melalui pemerintah, dikelola oleh Pemda Kota. Ya. Insya Allah pasar itu kalau kita benahi dengan tata kelola yang bagus, bisa jadi tempat berkunjung lagi dari luar daerah bisa. Karena itu pasar boleh dikatakan yang paling mudah dijangkau lah. Karena dekat dengan pusat kota juga ya kan Bang. Iya, Nah, betul. itu kan dekat dengan mall tentunya Iya, ya betul. kan, dengan salah satu mall yang ada di Bengkulu. Nah, itu berdampak juga nggak sih selama ini tentunya karena dekat dengan mall tentunya ada sedikit dampak yang terdapat di pasar minggu itu sendiri. Terdampak. Iya, terdampak. Seperti apa nih dampak positif dan negatifnya Dampaknya dari itu itu? persoalan kita nih di pedagang kaki lima. Nah, rata-rata kan di depan mall itu mereka tidak boleh berdagang situ ya. Oke. Ya, jadi mereka karena lokasi itu tidak diperbolehkan, otomatis mereka masuk ke pasar minggu. Ya. Nah, sedangkan di pasar minggu itu untuk parkir ya memang tidak memadai. Oke. Nah, menurut Bang Fauzan sendiri nih, untuk tempat mall yang pertama kali adanya mall di Bengkulu ini ya kan, Mega Mall Bengkulu ini sendiri, itu udah benar di sana letaknya harusnya atau seperti apa Bang? Karena itu kita tahu bahwa awalnya itu kan merupakan pasar tradisional modern tentunya. Iya, betul. PTM dan juga pasar tradisional juga tentunya yang terdapat di sana. Nah, itu apakah menggeser pasar-pasar tradisional kalau ada mall itu atau seperti apa Bang? Sebetulnya kalau untuk pasar itu kan pasar mall lah. Iya. Itu tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional. Harusnya ya kan? Itu radiusnya itu minimal 5 kilo. Seperti antara kita ke BIM. Ya. Nah, itu bisa. Ya, tapi ya namanya kita pemerintah, kita nggak tahu kan bagaimana aturan mereka itu. Sampai bisa ada mall di dekat pasar tradisional. Oke, nah akibatnya sudah mulai kita lihat saat ini ya Iya. kan, tentunya mall pun terlihat tampak jorok tentunya, betul. dan pasar pun juga berdampak buruk terhadap tersebut ya kan. Nah, permasalahan yang mungkin muncul dari pedagang-pedagang pasar minggu ataupun juga keluhan-keluhan sendiri apa nih Bang kalau boleh tahu? Paling utama kita tuh lahan parkir. Lahan parkir, kenapa Iya. lahan parkir? Lahan parkir itu untuk di wilayah pasar minggu itu kemarin ada tuh di pinggir jalan Sentiong. Iya. Nah, tapi sekarang sudah banyak sampah. Sampah warga di situ, sampah kelurahan gitu kan. Ada satu titik lagi itu di depan UPTD. Itu udah habis.
sama lapak kaki lima. Oke, lapak kaki lima ya. Nah, lapak kaki lima ini dikelola oleh siapa? Dikelola sebetulnya mereka tuh datang, ya namanya jelas kalau datang mereka ada retribusi. Nah itu mungkin situ ada retribusi kebersihan. Nah di pasar itu kan yang pengelola dari pemerintah itu kan banyak. Ada yang kebersihan itu ke BLH, terus ke ada lagi yang jaga malam gitu kan. Jadi banyak pengelola di situ. Oke, baik. Nah, saat ini mungkin kenapa nih pedagang di pasar Minggu ini sendiri masih mau bertahan di sana, itu kenapa alasannya Bang, kalau boleh tahu? Ya alasan kita baru mulai dagang gitu di situ, terus Oke. kita mempertahankan pelanggan gitu. Pelanggan yang sudah kenal, ya mana tahu kita ini ada pembaharuan dari pemerintah, itu kan. Terus berusaha bagaimana pemerintah itu pembenahan di pasar Minggu, karena itu pasar Minggu itu aset untuk Pemda Kota, Betul. itu masuk pajaknya ke mereka. Oke, baik ya. Nah, kita akan jeda iklan dulu ya Bang ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita di permasalahan pedagang pasar Minggu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.